Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Teringta Priani dengan NIM 11221061. Di sini saya akan membahas materi tentang penganggaran kas beserta contoh studi kasusnya. Sebelumnya, seperti yang kalian tahu, penganggaran kas merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan. Karena kas merupakan aktiva yang paling liquid, dipakai untuk alat pembayaran dan diterima semua pihak. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai kas yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu. Tujuan dari penyusunan anggaran kas ini yang pertama sebagai alat bantu untuk memantau keadaan kas secara terus-menerus dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Lalu memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Selanjutnya menemukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi, dan yang terakhir mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran kas, yang pertama itu kegiatan operasi. Kegiatan operasi ini contohnya bersifat kegiatan yang rutin terus-menerus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Lalu yang kedua yaitu membeli dan menjual produk atau jasa. Lalu faktor yang kedua yaitu kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini berupa kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap dan menjual serta membeli surat berharga jangka panjang, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu faktor yang terakhir yaitu kegiatan pendanaan atau keuangan. Berupa kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri, dan pinjaman utang, penerbitan saham, serta pembelian kembali saham. Adapun cara-cara menyusun anggaran kas, yang pertama yaitu menghitung penerimaan kas. Secara umum, penerimaan kas ini berasal dari yang pertama itu penagihan piutang, lalu penjualan tunai, penjualan aktivitas tetap, dan penerimaan lain-lain seperti penghasilan bunga, penghasilan sewa, serta penghasilan dividen. Cara yang kedua yaitu menghitung pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan biasanya berupa dan pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama dan biaya yang bukan utama. Contohnya, pembelian bahan baku secara tunai, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya langsung, pembayaran biaya penjualan, pembelian aktiva tetap, serta pembayaran lain-lain seperti sewa bunga, dan lain-lain. Cara penyusunan yang ketiga yaitu menyusun anggaran kas. Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran kas, yang terjadi selanjutnya kita dapat menyusun anggaran kas. Anggaran kas ini harus seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas. Namun akan lebih baik lagi jika pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang masuk, sehingga kondisi keuangan akan mengalami surplus. Kita masuk pada pembahasan studi kasus. Sedikit membahas sejarah singkat tentang perusahaan PT Sel Makassar yang menjadi contoh studi kasus dalam pembahasan kali ini. PT Sarah Sel Makassar ini merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa telekomunikasi. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 15 November tahun 2007. Penyusunan anggaran kas PT Sarah Sel Makassar. Dalam proses penyusunan anggaran kas pada PT Sel Makassar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti data, informasi, dan pengalaman anggaran yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Adapun tahapan dalam penyusunan anggaran kas dari PT Sarah Sel Makassar. Yang pertama yaitu penentuan pedoman anggaran kas. Anggaran kas yang akan dibuat pada tahun yang akan datang hendaknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Lalu yang kedua, persiapan anggaran. Pertama-tama kita harus menyusun ramalan kas. Lalu
Manajer pemasaran menyusun anggaran kas penjualan, anggaran beban penjualan, dan anggaran piutang usaha. Setelah itu, manajer personalia bekerja sama dengan manajer keuangan untuk menyusun anggaran tenaga kerja, anggaran biaya yang berkaitan dengan pemasaran, anggaran ketersediaan, dan anggaran utang usaha. Lalu tahapan yang ketiga yaitu penentuan anggaran. Penentuan anggaran ini bertujuan untuk perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran kas, mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran kas, dan pengesahan pendistribusian anggaran kas. Lalu tahapan yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran. Jadi tiap-tiap manajer membuat laporan realisasi anggaran kas. Setelah dianalisis, kemudian disampaikan pada pihak direksi. Faktor untuk menyusun anggaran kas ini bertujuan yaitu agar tujuan yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya, waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan faktor lain yang mempengaruhi peraturan pemerintahan yang baru. Kita langsung masuk pada contoh studi kasus. Untuk menyusun anggaran kas, perusahaan harus terlebih dahulu menyusun anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar. Di sini ada contoh anggaran dan realisasi kas masuk PT Saracel Sulawesi pada tahun 2017. Di sini diketahui saldo awal kas 2018 senilai Rp3.404.537.734. Kas masuknya terdiri dari kas dari hasil penagihan piutang lain-lain sebesar Rp20.750.000.000, lalu ada kas dari hasil penagihan piutang usaha senilai Rp2.400.000.000, lalu ada kas dari hasil penjualan tunai sebesar Rp5.900.000.000, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp200.000.000, sehingga total kas masuk senilai Rp29.250.000.000. Berikut anggaran dan realisasi kas keluar atau pengeluaran kas PT Saracel Sulawesi tahun 2017. Diketahui saldo awal kas tahun 2018 anggarannya senilai Rp3.405.537.734. Kas keluarnya berupa deposito senilai 1 miliar, lalu ada persediaan senilai 3 miliar, lalu ada beban-beban senilai 6.700.150.000. Jadi total kas keluar PT Saracel Sulawesi tahun 2017 senilai 10.700.150.000. Berdasarkan penjelasan yang sudah dibuat yaitu anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar, jadi dapat kita menyusun anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar PT Saracel Sulawesi tahun 2017, yaitu saldo awal kas bulan Januari 2017 anggarannya senilai Rp3.437.734. Kas masuknya, kas dari hasil penagihan piutang lain-lain senilai Rp20.750.000.000. Ada kas dari hasil penagihan piutang usaha senilai Rp2.400.000.000. Lalu ada kas dari hasil penjualan tunai tahun 2016 senilai Rp5.900.000.000. Lalu ada pendapatan lain-lainnya senilai Rp200.000.000. Jadi total kas masuknya yaitu Rp29.250.000.000. Kas keluarnya yaitu terdapat deposito senilai 1 miliar, persediaan senilai 3 miliar, lalu ada beban-beban senilai 6.700.150.000. Jadi total kas keluarnya yaitu 10.700.150.000. Sehingga dapat didapatkan saldo kas Desember pada tahun 2017 senilai Rp21.754.387.734.
Dari pembahasan studi kasus PT Sarasel Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penyusunan anggaran kas menggunakan metode bottom up, di mana masing-masing divisi atau bagian yang terlibat dalam penyusunan anggaran kas. Lalu yang kedua yaitu penyusunan anggaran kas. PT Sarasel dapat menilai tingkat likuiditas perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran kas yang tersedia di tahun 2017 yaitu sebesar Rp21.354.387.734, sedangkan jumlah utang lancar di tahun 2016 sebesar Rp21.740.229.849. Hal ini berarti PT Sarasel dalam kondisi yang liquid. Terbukti jumlah kas dan setara kas yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai atau membayar utang jangka panjang. Maaf, jangka pendek. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.